Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan kalian bagaimana membuat campuran roti dan kue menjadi satu, yaitu cake bread. Penasaran bentuk kue dan rotinya kayak apa? Yuk langsung kita baking aja ya. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabarnya kalian hari ini? Masih tetap stay at home dan semangat ya. Gak boleh kendor semangat kita sampai wabah ini berakhir. Nah, hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana membuat cake bread atau kue tapi dicampur dengan roti. Jadi dia bentuknya seperti roti tawar, tapi ini cake-nya yang juga bikin masakan ini atau bakingan ini enak banget. Apa aja bahan-bahan yang kita gunakan? Yuk langsung kita ke bahannya. Pertama kali yang saya siapkan adalah bahan untuk membuat rotinya. Nah, bahannya apa aja? Di sini saya sudah punya tepung-tepungan. Di sini ada tepung terigu protein tinggi atau tepung cakra 250 gram. Lalu saya punya 50 gram tepung terigu protein sedang atau saya pakainya kunci biru. 3 sendok makan gula pasir, 1,5 sendok teh vermipan atau ragi instan. Ya. Lalu saya juga udah siapkan 1 butir telur, 30 gram mentega dan setengah sendok teh garam. Dan di sini saya juga ada sekitar 100 sampai 120 ml susu. Nanti kita sesuaikan dengan kita punya adonan ya. Nah, saya akan tuangkan dulu ini semua bahan yang kering ini ke dalam sini. Ini. Kita dulu sampai bahannya bercampur rata. Setelah dia bercampur rata, saya akan masukkan telurnya. Seperti ini. Satu butir telur ya. Kita kocok lagi sampai sedikit kita masukkan susunya ya. Ini saya masukkan 100 ml dulu ya. Adonannya udah rata seperti ini. Lalu setelah dia rata seperti ini, kita akan masukkan menteganya ya. Sambil dikocok kecepatan rendah, kita akan masukkan menteganya. Nah, akan kita kocok dengan kecepatan kedua ya di mixer saya sampai kalis ya. Nah, ini udah jadi, ini udah kalis banget di mixer saya ya, seperti ini. Udah open paint banget. Nah, ini akan saya pindahin ke meja kerja saya. Lalu saya juga siapkan 2 loyang. Loyang seperti roti tawar gini ya. Nah, seperti ini. Ini ukurannya 20 x 10 x 10. Pinggir-pinggirnya saya olesi dengan mentega dan bawahnya saya kasih dengan baking paper ya. Jadi saya mau bikin 2 loyang seperti ini. Adonannya akan saya pin meja kerja. Sebelumnya meja kerjanya harus dikasih sedikit. Nah, seperti ini kita akan kasih adon sedikit dulu pakai tangan. Ini udah kalis banget semuanya. Nah, kita adon sedikit. Ini saya akan bagi menjadi 4 bagian. Jadi totalnya tadi seperbagiannya itu 106 sampai 137 ya. Saya bentuk-bentuk dulu seperti ini biar rapi ya. Nah, saya pakai pin yang kecil. Ini kita buat seperti ini. Pakai rolling pin yang kecil, saya panjangin sesuai dengan panjang loyangnya kita ya.
kedua, saya masukin langsung ke sini. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Saya lakuin seperti ini. Satu lagi saya juga akan bikin seperti ini. Biarkan 1 jam. Nanti sebelum 15 menit kurang dari 1 jam, kita akan mengadon kuenya ya. Teman-teman, untuk adonan rotinya sudah mengembang kedua kalinya. Nah, ini waktunya lebih kurang sekitar 45 menit. Nah, sekarang waktunya saya akan bikin cake-nya ya. Nah, apa aja bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat cake ini? Gampang, gak susah. Kita langsung bikin langsung untuk doloyang juga ya. Nah, yang pertama kita butuh 4 butir telur ya. Ini bahan-bahan untuk membuat cake-nya. 4 butir telur ya. Lalu di sini saya punya 100 gram gula pasir, atau kalau kalian mau lebih nggak manis kalian bisa jadikan 90 gram juga. Tapi saya pakai 100, menurut saya udah pas 100 ya. Lalu di sini saya ada 100 gram tepung terigu. 100 gram tepung terigu, protein sedang, saya pakai kunci biru. 10 gram maizena atau tepung jagung. 20 gram coklat bubuk, karena saya mau bikin cake-nya ini cake coklat ya. Lalu saya juga butuh melting butter mix margarin ya. Jadi di sini saya butuh sekitar 50 gram margarin yang sudah dicairkan. Atau kalau kalian mau mix butter, saya tadi pakai 30 gram margarin dan 20 gram butter ya, atau Wisman saya pakai mereknya ya. Nah, bahan untuk membuat kue itu saja, ditambah kita butuh 30 ml susu ya. Oke? Nah, seperti ini saya butuh 30 ml susu ya. Oke, untuk membuat cake-nya. Nah, yang pertama kali yang kita lakukan, oh iya, di dalam telur sini juga saya kasih 1/4 sendok teh family bubuk ya. Nah, seperti biasa, kalau dengan saya, mixernya itu harus satu arah supaya kuenya nggak cepet bantet ya. Nah, yuk langsung kita mulai. Ini kita akan kocok telurnya dengan 1/4 vanili bubuk dan gula pasir ya. Nah, kita akan kocok sampai dia berjejak ya. Nah, sebelum dikocok itu kita juga udah ayak campurkan tepungnya semua jadi satu dengan coklatnya seperti ini ya, supaya nanti nggak repot lagi ya. Udah, kita mulai untuk mengocok. Ingat, mengocoknya kalau dengan resep saya ini harus satu arah, nggak boleh bolak-balik supaya kuenya nggak rentan sama bantet ya. Oh iya, sebelum saya kocok saya akan kasih lihat hasil rotinya dulu ya. Nah, rotinya sudah ngembang 2 kali nih. Tuh, udah cantik ya. Dia udah ada di base-nya. Nah, kita tinggal tetap tutup rotinya ya sampai kita selesai baking. Oke? Sampai kita selesai bikin cake-nya. Nah, ini kita kocok ya. Sampai berjejak, lebih kurang sekitar 8-10 menit ya. Jadinya seperti ini. Ini belum jadi ya, baru sekedar mengental doang. Kita akan tunggu sampai dia pucat dan berjejak ya. Nah, ini udah hampir 10 menit, udah sekitar 8 menit dia udah berjejak. Tuh ya, beda ya, dan dia udah mengental banget, udah pucat banget. Nah, sebentar lagi udahan, kita akan melanjutkan proses berikutnya ya. Nah, seperti ini. Dia kalau bagus itu adonannya jadinya seperti ini ya, creamy banget ya. Nah, jadi dia agak sedikit kaku, enggak encer ya. Nah, setelah seperti ini kita akan tuangkan dan aduk dengan spatula atau dengan centong saya biasanya. Itu tepung terigunya dulu ya, seperti ini. Sedikit demi sedikit ya, nggak boleh terburu-buru, oke? Sedikit demi sedikit. Nah, seperti ini.
kita aduk pelan-pelan ya, jangan terburu-buru, pelan. Nah, kita masukkan susunya perlahan-lahan. Lalu kita nanti masukkan menteganya ya, ini. Nah, kita masukkan menteganya perlahan-lahan juga. Jangan lupa nyalakan kompor, kita akan panggang ya. Nah, seperti ini. Kita masukkan perlahan-lahan semuanya. Lalu kita aduk perlahan-lahan ya, sampai dia rata aja ya, jangan over mix. Roti kita tadi kita siapkan seperti ini. Nah, kita masukin adonannya ke dalam rotinya ini ya, adonan roti ya. 1 centong demi 1 centong nggak apa-apa ya, yang penting rata. Nah, seperti ini. Yang penting terbagi rata ya, 2 ya. Bentar ya. Nah, kita masukkan ke dalam oven. Kita panggang selama lebih kurang 40 menit sampai matang ya. Nah, ini setelah 40 menit di oven, saya keluarkan sudah matang, jadinya seperti ini. Jadinya 2 buah seperti ini ya. Nah, saya bagi adonan yang gak rata, jadi ini lebih banyak daripada ini. Akhirnya pas dipanggang itu sedikit ngeluber gitu ya. Nah, nggak apa-apa, yang penting kuenya jadinya enak. Ini masih panas banget, sebentar lagi akan saya keluarkan. Saya akan kasih lihat teman-teman bagaimana bentuknya yang cantik banget, oke? Wow, kelihatannya itu enak banget ya. Nah, jadinya itu seperti ini nih teman-teman. Tuh, kalian boleh lihat tuh, ada bagian coklatnya, ada bagian rotinya juga. Nah, sekarang saya akan potong ya rotinya, dan kita lihat dalamnya kayak apa. Wow, rotinya itu lembut banget yang pasti teman-teman. Sampai ke bawah tuh lembut banget, jadinya seperti ini. Tada! Ini adalah roti dan ini adalah kue, jadi dia adalah cake bread ya. Kalian boleh coba di rumah. Ini enak banget, lembut banget, kuenya lembut banget, spony banget. Aduh, rotinya juga spony banget tuh ya. Kalian harus coba di rumah, empuk banget, cocok banget buat sarapan. Gak usah dikasih selai, coklat, mentega, or something like that. Langsung cocol ini aja setiap pagi, cocok banget. Nah, sampai di sini dulu resep dari saya hari ini. Semoga resep ini bisa jadi ide kalian untuk makan hari ini ya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga resep ini bisa jadi berkat juga buat kalian. Oke? Dadah! Nah, kalian juga boleh bikin yang kayak gini ya. Saya sempat juga bikin cake breadnya seperti ini. Jadi bikin 1 adonan aja di dalamnya, lalu digulung, adonannya digulung menggunakan sedikit kismis dan selai nanas ya, lalu di proofing dan dikasih cake-nya, jadinya seperti ini. Enak juga, enak banget. Kalian juga harus coba model yang seperti ini ya. Resepnya sama, tinggal bagaimana cara mengaplikasikan roti dan kuenya aja ya. Dadah.